maka rusaklah amal yang baik. Walaupun sedekahnya rajin, walaupun bangun masjid, walaupun ngasih santunan untuk santri, walaupun menjaga anak yatim, tapi kalau kau kuat bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah. Tapi kalau tidak, maka manusia diukur dengan kadar kemampuannya masing-masing. Maka Isra Mi'raj puncaknya adalah sholat. Sekarang banyak orang meninggalkan sholat begitu remeh, temeh dan mudahnya. Kita lanjutkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sedekah turun ayat, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau puasa tinggal diqadha, tidak bisa qadha, bayar fidyah. Tapi kalau sholat tinggal mesti diganti. Saya tidak bisa berdiri Pak Ustadz, sholatnya duduk, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat, ruku masih bisa, Allahu Akbar. Duduk di lantai nggak bisa, duduk di kursi. Waktu rukunya tetap, waktu sujudnya baru duduk, Allahu Akbar. Kening gak perlu nempel ke meja Pak Ustadz? Enggak. Ada juga yang salah paham, katanya kening mesti nempel ke spring bed. Tidak bisa duduk Pak Ustadz, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring. Miring udah nggak bisa lagi, tulang belakang sakit Pak Ustadz. Telentang aja pakai isyarat mata, pakai kedipan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi Pak Ustadz, baru kita sholatkan. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Mudah-mudahan setelah momen Isra Mi'raj, suami-suami yang belum sholat jadi sholat. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengarkan ceramah Ustaz tentang Isra Mi'raj, suami saya sekarang sudah rajin sholat. Sholat Jumat Pak Ustaz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tidak bisa ditawar-tawar. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat.
idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang baik. Walaupun sedekahnya rajin, walaupun bangun masjid, walaupun ngasih santunan untuk santri, walaupun menjaga anak yatim, tapi kalau tidak sholat, maka tumbang segala amal ibadahnya. Maka yang penting adalah sholat, sholat, dan sholat. Cari menantu, fit and proper test, sholat. Ustaz Somad, ini anak saya mau nikah Pak Ustaz, tapi saya nggak yakin calon mantu saya ini sholat apa enggak. Gimana caranya Pak Ustaz? Mudah aja Bu, nanti telepon dia, ajak datang jam 12 hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, saya mau datang bertamu, boleh? Boleh. Jam berapa bisa datang? Hari Jumat jam 12. Kalau dia datang, jangan terima. Kenapa? Berarti nggak sholat Jumat. Tapi soal ini udah nggak bisa lagi dipakai karena udah bocor soalnya. Untuk soal baru nanti kita bicarakan 4 mata. 3 bisa Pak Ustaz? Bisa juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza ja'akum, kalau datang seorang laki-laki, man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan keponakanmu, nikahkan dia dengan cucumu. Karena kalau tidak nanti na'udzubillah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, dulu saya terima dia karena mobilnya mewah, dulu kami terima dia karena ganteng, dulu kami terima karena rumahnya besar. Setelah menikah ternyata dia nggak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya Bu? Ya rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bersyukurlah ibu suaminya sholat, bersyukurlah kalian. Adapun anak-anakku, para santriyah, santriwati, insya Allah kalian akan dipertemukan dengan laki-laki yang soleh, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya udah nikah, aminnya kuat untuk anak saya Pak Ustadz. Bagus. Kalian pun yang lajang-lajang, yang jilbabnya panjanglah dicari, yang solihah, taman pesantren. Lalu kalau kami mendapatkan yang baik, yang nggak baik ini gimana Pak Ustadz? Kalau imanmu kuat kau selamatkan, bagus. Tapi kalau gara-gara itu kau seperti tukang pancing ditarik ikan, yang mancing orangnya nggak terlalu kuat, ikan yang dipancing ikan paus, kau ditelannya bulat-bulat. Kalau kau kuat bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah. Tapi kalau tidak, maka manusia diukur dengan kadar kemampuannya masing-masing. Apakah Nabi Muhammad SAW itu langsung menerima sholat, langsung dilaksanakan? Tidak. Setelah turun dalam kitab Muwatta Imam Malik dijelaskan, barulah Jibril datang mengajarkan lengkap dengan waktunya. Sholat subuh 2 rakaat, waktunya setelah terbit fajar shadiq. Sholat zuhur 4 rakaat,
setelah tergelincir matahari. Salat asar 4 rakaat dibaca dengan cara sir. Salat maghrib 3 rakaat ketika tampak rona merah tempat tenggelam matahari. Begitu habis rona merah, syafaq ahmar, maka masuklah waktu isya. Inilah kewajiban. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa salat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada yang menawarnya bisa menjadi 3, bisa menjadi 2, bisa menjadi 1, tidak dilaksanakan, cukup dengan pejam mata, dibayangkan saja, salat batin namanya. Berarti dia sudah keluar dari imam-imam guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah memasukkan anak pesantren tidak akan sesat anaknya. Kenapa? Karena di pesantren Al-Jauhari subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Bahkan terkadang mungkin juga dibuat duha berjamaah untuk mengajarkan sholat sunat tasbih. Terbiasa dia. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Maka Isra Mi'raj puncaknya adalah sholat. Sekarang banyak orang meninggalkan sholat begitu remeh, temeh dan mudahnya. As-salatu khairum minan naum. Setan datang membawa kipas sate. Nina bobo, oh Nina setan. Tertidur sampai tidak sholat subuh. Mana siapa yang tidur walam yusolli sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tidak nampak telinganya itu bekas setan. Andai Allah tidak sayang, disingkapkan Allah. Mungkin wali-wali melihat. Kadang kita datang ke rumah kiai, ke rumah tuan guru, ke rumah ajengan, mungkin Allah singkapkan, kasyaf mereka. Tahu dia ini orang tidak sholat, tertulis di telinganya toilet setan, WC setan. Nauzubillah. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Kita husnuzon kepada manusia. Allah sayang dengan Abdul Somad, masih ditutupnya dengan hijab sehingga tak kelihatan mana telinga yang toilet, mana telinga yang berzikir dengan Allah. Karena kita melihat zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallah yatawallas sarair.